Sekali lagi aku ucapin shalom teman-teman semuanya. Sungguh bersyukur hari ini kita dapat kembali berkumpul di satu room ini. Untuk sama-sama kita rindu mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita ya teman-teman. Aku mengundang teman-teman boleh mempersiapkan hati dan pikiran, dan boleh mempersiapkan diri. Mari kita sama-sama satu dalam doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Kami boleh ada, kami boleh berkumpul dalam satu room ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin beribadah, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami ingin dikuatkan lagi ya Tuhan. Ya Tuhan yang memberkati ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Agar Tuhan, ibadah ini Tuhan Yesus boleh Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu, dan boleh Tuhan Yesus menolong kami sebagai pengurus-pengurus yang ada di setiap kampus kami Tuhan Yesus di dalam. Boleh lagi Tuhan Yesus mengerti dan di dalam boleh lagi dikuatkan melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini dengan mengucap syukur. Kami juga tidak lupa berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin dalam berjuang untuk hadir Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menolong, Tuhan memberkati dan mempercepatkan Tuhan Yesus mungkin aktivitas mereka yang masih mereka lakukan. Kiranya Tuhan, teman-teman kami boleh sama-sama bergabung bersama kami saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami dengan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kembali lagi aku ucapkan shalom teman-teman. Kita akan memulai ibadah kita. Penyertaan Tuhan yang kita rasakan sampai hari ini adalah bukti dari kasih-Nya. Mari bersyukur dan bersukacita untuk hari ini, karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan dengan menyanyikan lagu Bersuka di dalam Tuhan. Jadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam
Saat ini, aku kembali mengajak teman-teman untuk mengambil sikap berdoa. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan atas kasih yang besar yang telah Ia nyatakan dalam hidup kita. Dia ada dan Dia selalu yang dapat memulihkan dan menguatkan kita. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikannya? Jika hari ini kita dipilih untuk melanjutkan pekerjaannya di dunia ini, bersyukurlah. Mari mengerjakannya dengan sepenuh hati. Regenerasi di masa pandemi mungkin terlihat tidak mudah dan mungkin terasa melelahkan. Tapi mari mengingat bahwa regenerasi ini adalah tugas yang Tuhan percayakan untuk kita tunjukkan. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk saat ini, aku mengajak teman-teman untuk boleh merefleksikan diri dan mari berdoa kepada Tuhan. Teman-teman boleh menceritakan apapun yang menjadi pergumulan hati. Dan jika teman-teman boleh memohon ampun kepada Tuhan jika teman-teman menyakiti hatinya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikianlah hidup kita siap dibentuk oleh firman-Nya. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu.
siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana. Pada Bang Alex, aku persilahkan. Mari teman-teman, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini. Terima kasih kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama kembali belajar dari kebenaran firman-Mu berkaitan dengan regenerasi. Kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga diskusi di antara kami, sharing di antara kami, biarlah makin menolong kami, melakukan, menerapkan prinsip-prinsip regenerasi ini di dalam kami menyiapkan pelayanan di kampus kami masing-masing. Waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman, selamat sore. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian. Dan ini bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua, kita sudah membahas dalam bagian yang sebelumnya tentang apa itu regenerasi, mengapa perlu regenerasi, bagaimana penerapannya. Nah, kali ini Abang ingin mengajak kita memikirkan juga, tentunya ini jadi pergumulan bagi banyak tim regenerasi, bagaimana melakukannya secara khusus dalam konteks pandemi saat ini ya. Nah, saya tentunya tidak akan memberikan detail semuanya, karena saya pikir kalian bisa nanti berdiskusi ya. Saya hanya memberi pengantar ya. Dari pengantar ini nanti sama-sama kita akan diskusi, kita akan dengar sharing, dan juga kiranya menolong memberikan wawasan kepada teman-teman sekalian. Nah, saya akan coba pakai waktu yang ada. Jadi, kita sudah belajar ya, mungkin yang kita perhatikan ini bicara tentang regenerasi pelayanan. Ya, apa itu regenerasi pelayanan? Adalah upaya mempersiapkan generasi berikutnya untuk meneruskan pelayanan dalam persekutuan sesuai dengan visi dan misi yang dari Tuhan. Nah, ada satu prinsip yang menarik yang saya ingin kita perhatikan ketika Paulus berbicara kepada anak rohaninya Timotius tentang meneruskan pelayanan. Itu kita biasa kenal ayatnya yang ada di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Perhatikan ayatnya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi kalau teman-teman perhatikan ayat yang singkat ini, perhatikan ya, dalam ayat ini saja terlihat ada 4 generasi.
Pertama, Paulus. Yang kedua, Timotius. Apa yang engkau Timotius, dengar daripadaku padaku itu Paulus. Lalu kemudian ada generasi ketiga, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, itu 3, dan juga mereka yang cakap mengajar orang lain. Jadi ada 4 generasi, ada juga orang lain di situ. Nah, kenapa ini jadi penting dalam prinsip regenerasi? Saya melihat ini tidak lepas dari prinsip pemuridan, ya. Karena itu penting sekali pemuridan. Kehidupan iman yang dibicarakan di sini bukanlah kehidupan yang hanya transfer knowledge. Kehidupan iman tidak cukup hanya dibicarakan, didiskusikan, tetapi ada pemahaman yang lebih dalam, ada teladan, ada interaksi yang utuh, ada pengalaman iman. Teman-teman, karena itu saya ingin mengajak kita memahami, bagi saya ini prinsip yang penting sekali. Kalau bicara regenerasi pelayanan, sebenarnya dasarnya itu adalah pemuridan. Dan pemuridan ini bukan sekadar, kalau di kampus kita sekarang menerjemahkannya dengan membentuk kelompok-kelompok kecil, tetapi sebenarnya seluruh aktivitas pelayanan mahasiswa, tujuan utamanya kan menghasilkan murid. Melalui persekutuan besar juga, kita membuat persekutuan yang baik, tema-tema yang tepat, untuk menolong orang-orang yang ada di kampus kita jadi murid. Dan kelompok kecil membuatnya semakin nyata. Karena saya pikir kalau hanya persekutuan besar di kampus kita, ya jangan-jangan nanti cuma transfer pemahaman, ya, transfer knowledge. Tapi ketika ada kelompok-kelompok pemuridan, terjadilah interaksi yang utuh. Kenapa saya pilih ayat 2 Timotius 2 ayat 2? Karena bagi saya, di dalam ayat ini bicara regenerasi pelayanan, Paulus meneruskan ke Timotius, tetapi Paulus bukan mencari Timotius out of nowhere, tapi Timotius adalah orang yang telah dimuridkan oleh Paulus. Jadi teman-teman perhatikan, regenerasi pelayanan tidak terlepas daripada pemuridan, atau pemuridan menjadi dasar. Karena itu dalam, ya waktu saya masih lebih aktif di pelayanan mahasiswa, ya, saya masih ke kampus-kampus waktu itu, setiap kali ada masalah regenerasi di pelayanan mahasiswa, paling gampang sebenarnya. Ini regenerasi misalnya kita susah cari pengurus, kita sulit cari pemimpin kelompok kecil, maka lihat masalah utamanya hampir pasti pemuridan. Hampir pasti pemuridan. Ketika pemuridan tidak berjalan dengan baik, bisa dipastikan, maka regenerasi pun akan sulit, ya. Nah, jadi jangan sampai kita mengabaikan. Kita bicara regenerasi, bagaimana meneruskan pelayanan, tapi tidak membangun murid. Perhatikan bagaimana relasi Paulus dan Timotius. Di dalam ayat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, bagi saya ini menarik, ya. Bagaimana Timotius adalah seorang yang Paulus sendiri menginvestasikan hidupnya ke dalam anak rohaninya ini. Lihat ada 7 ku di situ. Ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Teman-teman bisa tahu ajaran saya hanya karena kalian mungkin dengar khotbah saya. Tapi kalian tahu pendirian saya? Kalian tahu misalnya bagaimana kesabaran saya, itu butuh relasi yang dekat. Butuh interaksi yang utuh. Sehingga mungkin yang lebih tahu itu adalah adik-adik kelompok kecil saya. Orang-orang yang mungkin juga dekat dengan saya, yang tanda kutip, ya, pernah bersama-sama, itu akan lebih tahu ketimbang yang hanya seringkali dengar saya misalnya bicara di mimbar. Jadi, teman-teman, ini satu realita yang menarik untuk kita perhatikan, bahwa pemuridan yang utuh itu penting buat regenerasi. Lihat bagaimana Paulus, ini ayat 10 kan? Lihat ayat 11-nya. Paulus cerita pengalaman bersama yang bagi saya ini sebenarnya yang menolong Timotius bisa mengerti 7 ku-nya Paulus itu. Ajaranku, cara hidupku, ya. Karena Timotius menyertai Paulus. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Daerah-daerah itu, semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku
daripadanya. Bahkan penderitaan, pengalaman mengalami penderitaan karena memberitakan Injil, itu menjadi pengalaman yang bukan hanya Paulus alami, tapi ketika dia melibatkan Timotius. Timotius ikut bersama dengan Paulus melayani. Nanti teman-teman kita akan bisa lihat ya, waktu saya memang terbatas. Tapi perhatikan apa yang Paulus alami di Antioquia, di Iconium, di Listra, yang dia dirajam sampai orang pikir dia sudah mati. Dan Timotius saksi mata, kira-kira begitu ya. Karena Timotius juga dari daerah ini. Jadi, teman-teman, saya ingin memastikan dulu yang pertama, waktu kita bicara tentang regenerasi, kita bicara tentang ada murid yang punya beban kembali memuridkan. Jadi, dalam regenerasi, kalau teman-teman perhatikan di Alkitab ya, apa sih pelajaran yang bisa dipetik? Nanti kalian lihat hidupnya siapa? Paulus, Timotius. Di Perjanjian Lama, Musa, Yosua. Itu benar-benar ada life transfer. Jadi life transfer intinya adalah mentransfer iman dan kehidupan dengan Tuhan. Jadi sebenarnya itu apa? Itulah hidup seorang murid. Pengalaman dengan Tuhan. Dan hal ini terjadi bila kita mengizinkan next leader, atau kita pakai istilah next leader dalam arti bukan berarti selalu harus jadi pemimpin dalam arti organisasi ya. Pemimpin kelompok kecil, pengurus, melihat pergumulan kita yang paling dalam. Sebagaimana Paulus mengajak Timotius. Jadi teman-teman lihat ya, ini prinsip-prinsip yang kita pakai sebenarnya di pelayanan kan. Orang biasanya nggak langsung jadi pengurus. Mulai dari mana? Oh, dia setia PJ, ikut kelompok kecil, ditawarin waktu kita lagi offline, jadi usher ya. Nah, itu kayak karir di pelayanan ya, jadi usher, sambut tamu, anak baru gitu ya. Kemudian nanti beres-beres ruangan gitu. Tapi kemudian mulai kita lihat, kayaknya bisa jadi panitia nih. Tawarin jadi panitia. Biasanya ada kakak-kakak senior yang mendampingi. Dalam kepanitiaan itu dilihat lagi, wow, anak ini luar biasa. Dikasih tanggung jawab bisa. Oh iya, kita berikan lagi kesempatan jadi pengurus. Habis jadi pengurus jadi tim inti mungkin gitu ya. Masuk dalam tim inti. Setelah selesai tim inti, jadi tim regenerasi. Jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa prinsip ini di kampus kita alami ya. Atau sebagian besar kampus di Jakarta yang sangat peduli dengan kelompok kecil dan sangat serius dengan persiapan generasi selanjutnya melanjutkan pelayanan, kita bisa lihat itu. Ada tim reknya, ada pembinaan regenerasinya. Nah, tapi ini yang saya nanti ingin ingatkan ke teman-teman ya, perhatikan. Regenerasi tidak dimulai ketika pembinaan regenerasi dimulai. No. Regenerasi dimulai ketika anak itu datang masuk di kampus kita. Mulai kita layani dia. Itulah awal regenerasi pelayanan yang sesungguhnya. Saya ulangi ya. Jangan berpikir regenerasi pelayanan itu kalau dia ikut pembinaan calon pengurus, pembinaan calon pemimpin kelompok kecil. Saya justru melihat pembinaan pengurus, pembinaan calon pemimpin kelompok kecil itu adalah bagian pengutusan, perlengkapan terakhir sebelum dia jadi pengurus. Sebelum dia jadi pemimpin kelompok kecil. Tetapi sebenarnya regenerasi yang sesungguhnya adalah ketika setiap kita melakukan kelompok kecil dengan baik, kita membina orang dengan baik, dari awal dia masuk mahasiswa baru, penyambutan mahasiswa baru disiapkan dengan baik, itulah sebenarnya regenerasi. Jadi jangan sekali lagi mengecilkan regenerasi itu hanya dengan ikut kelas pembinaan regenerasi, ikut pembinaan CP, calon pengurus, calon pemimpin kelompok kecil. Ini sebagian sebentar lagi nih pada minta pembinaan pengurus gitu ya, pembinaan calon pengurus, pembinaan pengurus baru. Tapi bagi saya sebenarnya regenerasi telah dimulai waktu awal anak itu dibina dengan baik. Ada orang-orang yang memberi diri. Jadi makanya kalau kita lihat seperti ini, harusnya juga teman-teman yang menjadi tim regenerasi itu sadar betul ya bahwa
kalian kalian bisa tertolong tugasnya kalau memastikan semua proses di PMK P1, P2, P3, P4 berjalan dengan baik. Kadang-kadang kita pikir, wah ini pengutusan nih, P4 nih. Oh, tapi itu terjadi mulai dari P yang pertama. Karena itu serius lakukan ini sejak awal ya. Jadi ini menunjukkan juga keseriusan kita. Nah, bagian kedua saya ingin kita belajar dari perjalanan misi Rasul Paulus. Perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama, teman-teman, kalau kalian perhatikan, perjalanan misi yang pertama itu di Kisah Rasul 12. Saya minta dengan hormat kalian buka Alkitab, ya. Saya minta dengan hormat buka Alkitab, karena saya akan menunjukkan dengan cepat apa yang Paulus lakukan dalam perjalanan misinya. Apa sih yang unik dalam perjalanan misi Paulus? Apa yang terjadi? Teman-teman, saya minta kalau kalian buka Alkitab, sekarang lihat judulnya, ya. Kalian bisa lihat judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, mulai dari Kisah Rasul 12 ayat 24 sampai 14 ayat 28. Oke? Kalau kalian sudah menemukan ayat-ayatnya, saya nggak minta kalian baca detail, lihat judul hitam tebalnya saja, ya. Sambil melihat itu, perhatikan peta yang saya kasih di depan, ya. Teman-teman bisa lihat peta ini. Ini adalah Paul First Missionary Journey. Dari pasal 12, bagian akhir atau beberapa mengatakan mulai pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-14. Teman-teman bisa besarkan, lihat. Paulus mulai perjalanan misi dari gereja internasional yang ada di Antioquia. Lihat paling kanan itu, Antioquia, ada Yerusalem di bawah, Antioquia di atas. Silakan di zoom, kalian bisa lihat ya. Jadi Paulus dan Barnabas diutus, itulah judul dari pasal 12 ayat 24. Kalian bisa lihat di situ. Pasal 12 ayat 24 judulnya Barnabas dan Saulus diutus, ya. Saya sebenarnya bikin judulnya ya. Barnabas dan Saulus diutus. Itu di mana? Perhatikan pasal 13 ayat 1. Pasal 13 ayat 1, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia. Jadi ada beberapa orang pengajar. Jadi kemudian di sini kita lihat ya, mereka sama-sama berkumpul, ada beberapa orang. Waktu mereka berdoa, Roh Kudus berkata begitu ya, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Jadi, gereja Antioquia mengutus 2 misionaris pertama mereka. Barnabas dan Saulus. Nah, dari Antioquia, mereka kemana? Nah, ini yang teman-teman perlu ikuti di Alkitabmu sambil lihat di peta. Di sini dituliskan, mereka pergi ke Seleukia, pasal 13 ayat 4. Lihat itu Seleukia di situ. Kenapa? Antioquia itu agak di tengah. Seleukia itu di dekat pantai. Dari situ mereka menyeberang ke pulau Siprus. Perhatikan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-4 ya. Dari Seleukia mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Siprus mereka di Salamis. Jadi lihat itu ada tulisan Salamis. Salamis itu di ujung kanan pulau Siprus. Lalu mereka melintasi terus turun ke bawah karena pasal 13 ayat 6 menuliskan mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Jadi kalau kalian ikutin perjalanannya mesti ikutin tuh ya. Dari Salamis muter ke bawah ke Pafos. Ya, saya harap kalian bisa memperhatikan itu. Nah, apa yang terjadi sesudah itu? Perhatikan lagi judulnya ya. Setelah Paulus Barnabas di Pulau Siprus, LAI memberi judul pasal 13 ayat 13 ke Antioquia di Pisidia. Ada 2 Antioquia pada waktu itu ya. Satu Antioquia yang mengutus Barnabas dan Saulus, itulah Antioquia di Syria. Sementara yang, nanti lihat gambarnya ya, yang kanan itu Antioquia di Syria, yang dekat Seleukia. Sementara
di tengah ada lagi Antioquia yang ada di Pisidia. Oke? Nah, kenapa saya mau tunjukkan ini? Karena Paulus juga mampir ke situ, agak panjang dicatat sampai, lihat ya, sampai pasal 13 ayat 13 sampai 49. Sesudah itu Alkitab mencatat ke Ikonium, Listra, dan Derbe sebelum akhirnya kembali ke Antioquia. Oke? Lihat ya. Dari Antioquia, pengutusan, diutus mereka ke Siprus. Dari Siprus, nyebrang lagi ke Antioquia di Pisidia. Dari Antioquia di Pisidia, Ikonium, Listra, Derbe. Dari Ikonium, Listra, Derbe, mereka muter lagi kembali. Baru ke Antioquia. Nah, coba lihat gambaran yang dituliskan dalam digambarkan di peta ini. Ikutin ya. Dari Siprus pergi ke Antioquia itu naik ke atas, Antioquia Pisidia, lalu kemudian ke Ikonium, ke Listra, ke Derbe. Tapi lihat tanda titik-titik yang putus-putus. Dari Derbe dia balik lagi ke Listra, balik lagi ke Ikonium, balik lagi ke Antioquia di Pisidia, baru dia nanti ke Atalia, dari Atalia sini barulah dia balik ke Antioquia yang ada di Syria. Kenapa mesti balik ke Antioquia yang ada di Syria? Karena itu gereja yang mengutus. Jadi bayangkan Paulus pelayanan itu kembali lagi ke gereja yang dia utus. Yang menarik yang Abang ingin berikan pemahaman kepada teman-teman, perhatikan waktu Paulus lakukan ini mungkin kita rasa, woi enak ya kalau anak sekarang, wah seneng jalan-jalan dari Antioquia ke sini, ke sini, ke sini. Kira-kira berapa lama ini? Mungkin kalian pikir, paling cepat itu bang. Enggak teman-teman ya. Pada waktu itu belum ada AirAsia. Jadi ini dilakukan dengan bagaimana? Ini dilakukan mengelilingi ini selama 2 tahun. 2 tahun ini perjalanan. Di Alkitab kita cuma 2 pasal. Kalau kita ambil kan 12-nya pasal terakhir, full 13 dan 14. Jadi cuma 2 pasal lebih dikit. Apa yang bisa kita perhatikan? Yang menarik bagi saya adalah catatan yang muncul di ayat berikut. Di Kisah Rasul 14, ketika itu kita perlu mempelajari ayat 22-nya ya. Saya baca ayat 22. Ayat yang ke-21, mulai 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka. Jadi dia sudah, dari situ dia kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di tempat-tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu. Jadi berarti pelayanan Paulus yang pertama kali ke Ikonium, Listra, Derbe, Paulus kan tidak hanya mampir, dia tinggal mengajar. Ingat ya, ini 2 tahun ya. Jadi nampaknya dia invest di beberapa tempat itu, dia hasilkan murid. Lalu sesudah itu, waktu dia mau kembali ke Antioquia di Syria, dia lewat lagi Listra, dia lewat lagi Ikonium. Di tempat itu dia menguatkan hati murid-murid, berarti sudah ada murid, dan menasihati mereka supaya bertekun dalam iman, dan mengatakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Lalu ayat 23 ini, di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Teman-teman, kenapa saya ingin tunjukkan ayat ini? Ada semacam tim regenerasi tentunya ya, yaitu Paulus dan Barnabas ini. 2 rasul ini, atau karena kita biasanya nggak sebut Barnabas rasul ya, Paulus ya, kita sebut rasul, tapi mereka di tempat-tempat itu, mereka jadi semacam tim rek itu, lalu memilih orang untuk menjadi pengurus buat jemaat itu. Prosesnya apa? Berdoa, berpuasa. Apa tujuan regenerasi, teman-teman? Kenapa harus regenerasi pelayanan? Saya pikir ini ya, demi jemaat bertumbuh harus ada yang lanjutin.
Jadi jangan berpikir tim rek itu cuma cari pengurus baru. Teman-teman pahami ini adalah demi jemaat dilayani dengan baik. Nah, mungkin bagian terakhir karena waktu terbatas, bagaimana mereka memilih? Memang tidak dituliskan di Kisah Rasul di mana memilihnya, siapa yang dipilih. Tapi lihat sebentar ya, paling tidak kita tahu prosesnya, berdoa, berpuasa. Apakah cuma berdoa, berpuasa? Saya pikir mesti baca konteksnya. Mereka memilih dari orang-orang yang adalah murid-murid di situ. Dari beberapa murid itu dipilihlah. Ini istilah yang dipakai penatua. Dan mereka diserahkan kepada Tuhan dan mereka diberi kesempatan melayani. Nah, teman-teman, kita bisa lihat kriteria penatua atau istilah lain mungkin yang muncul juga diaken. Kalian bisa lihat di dalam kitab 1 Timotius dan Titus. Secara khusus 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Jadi kalau teman-teman perhatikan apa sih yang pasti waktu Paulus memilih sebagai tim rek, apa sih yang menjadi dasar dia memilih? Nah, bagi saya yang menarik adalah lihat fokusnya. Saya nggak sempat bacakan semua ayat ini, tapi teman-teman lihat aja tuh ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Apa saja sih yang harusnya diperhatikan? Nah, dengan cepat sebagai bagian terakhir saya akan bacakan buat kita ya. Nah, ini saya langsung masuk. Saya pakai apa yang John Stott sampaikan, ada 10 area yang harusnya menjadi perhatian. Nah, ini menurut Paulus sebagai tim rek kira-kira ya. Nah, bagi saya ini menarik nih. Makanya kalau kalian mau jadi tim rek atau segala macam gitu ya, coba PA sama-sama ya, 1 Timotius 3, coba PA kan. Dari situ kalian mungkin dapat prinsip-prinsip lebih jelas lagi gitu ya. Yang pertama, bicara di ayat 2, nah teman-teman bisa lihat ya, masalah kekudusan atau kesetiaan kepada pernikahan. Karena konteks waktu itu biasanya penatua yang sudah menikah. Penilik jemaat, istilah lain, penilik, penatua, diaken haruslah orang yang tak bercacat. Ini bicara tak bercacat bukan fisik, tetapi moral. Suami dari satu istri. Jadi ya ini juga kita bisa lihat ini ya, suami dari satu istri berarti apa? Menunjukkan kesetiaan ya. Karena ya jangan juga cari pengurus yang dia punya pacar di setiap fakultas ada gitu ya. Sok ganteng banget atau sok cantik banget ya. Nah, jadi ini yang pertama mesti diperhatikan, his fidelity in marriage. Yang kedua, his self-mastery. Dia adalah dapat menahan diri, bijaksana, sopan. Yang ketiga, suka memberi tumpangan. Nah, ini mungkin buat kita bingung, suka memberi tumpangan. Perhatikan, di zaman itu, hospitality diukur dari kesiapan, kesediaan memberikan tumpangan. Kenapa? Karena pada waktu itu kan nggak banyak penginapan. Teman-teman bisa bayangin? Jadi kalau ada penginjil, orang-orang yang memberitakan Injil datang ke satu daerah, lalu kemudian tidak ada penginapan, siapa yang terima mereka? Nah, jemaat Kristen waktu itu diukur kerohaniannya, salah satu dengan keterbukaannya memberikan tumpangan kepada orang-orang yang memberitakan Injil. Yang mampir, yang lewat, memberitakan Injil kan butuh tempat tinggal. Nah, mungkin kalau buat kita sekarang agak susah ya, kita nggak kenal orangnya, tahu-tahu datang nginep di rumah kita, siapa tahu pembunuh atau apa. Tapi di masa itu kerohanian diukur dari dia support nggak untuk pemberitaan Injil. Dengan cara apa? Memberi tumpangan. Jadi memang orang yang mau melayani, melihat Injil itu penting diberitakan. Mengenai his hospitality, his teaching ability, ini muncul lagi seperti 2 Timotius 2, cakap mengajar. Lalu, bukan seorang peminum, lihat drinking habits-nya. Bukan juga pemarah, melainkan peramah, pendamai. Ini berarti masalah temperamennya, masalah emosi, kemarahan dia, bagaimana mengontrolnya. Lalu yang ketujuh, hubungannya dengan uang. Dia bukan hamba uang. Yang kedelapan, hubungannya dengan
masalah rumah tangga, disiplin rumah tangga. Jadi kalau dia kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati anak-anaknya. Lihat alasannya. Jikalau seorang tidak bisa mengepalai rumah tangganya sendiri, boro-boro mau mengepalai jemaat Allah. Nah, ini kita perlu PA-kan. Gimana penerapannya sekarang? Kayak dulu di kampus kami akhirnya pernah gitu ya, di FISIP UI diterapkanlah pengurus minimal IPK 2,5. Logikanya dari sini. Kan belum pada merit ya. Tapi kalau dia nggak bisa ngurus studinya, ya jangan kasih pelayanan yang terlalu berat, nanti malah studinya yang jadi tugas utamanya juga sebagai mahasiswa terbengkalai. Terus waktu itu pada bilang, kenapa sih 2,5? Saya ingat sekali teman saya ngomong, ya elah, jadi pegawai negeri aja minimal 275. Jadi poinnya dia maksudnya memang akhirnya bukan itu jadi patokan nilai ya, tapi poinnya adalah kalau memang dia melayani, harusnya dia juga sanggup mengurus studinya dengan baik. Dan kalau dia bisa ngurus studinya dengan baik, ya itu menunjukkan bahwa dia punya disiplin yang baik. Kira-kira begitulah ya. Yang ke-9, his spiritual maturity, jelas ternyata Alkitab kasih standarnya. Jangan seorang yang baru bertobat. Kenapa? Jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ya, makanya orang yang baru bertobat itu bukan melayani, itu dibina. Orang baru bertobat butuh pembinaan, bukan butuh pelayanan. Ya, jadi makanya kita juga punya jeda waktu. Bisa jadi dia di kampus baru, tapi siapa tahu dia udah dilayani dari siswa. Jadi secara kematangan rohani sudah lebih baik. Dan yang ke-10, bagaimana nama baiknya di luar jemaat. Jadi jangan sampai ia jatuh ke dalam jerat iblis. Ya, jangan sampai ia digugat orang. Nah, teman-teman mungkin pergumulan kita ya, saya lewatin sedikit. Gimana kenalnya kalau lagi online begini? Nah, itu kan pergumulannya. Saya pikir kita harus secara kreatif tentu. Pengenalan pribadi itu penting. Jadi jujur aja ya, buat saya kalau bilang nggak bisa kenal, memang sulit kenalnya, apalagi lagi online begini. Tapi paling tidak lah ya, yang kita cari kan sebenarnya orang yang sudah anggota kelompok kecil. Kan bukan anak tahun 2020. Paling tidak di sini jadi evaluasi juga. Kalau kelompok kecil 2019 baik, sebenarnya nggak susah kok kenalnya, karena paling nggak dia udah kelompok kecil setahun, baru pandemi kan. Jadi poin saya ya mungkin setengah tahun, atau kalau dia anak 2018, sebenarnya kan ini yang sekarang jadi tim inti di kampus-kampus tuh kira-kira 2018, sebenarnya kan itu anggota kelompok kecil yang harusnya modal kelompok kecilnya baik. Tapi kalau ternyata modal kelompok kecilnya juga waktu itu kami menurun kelompoknya, Bang. Gimana? Nah, saya pikir ya, teman-teman mesti bergumul lah ya, bagaimana pendekatan pribadi, telepon, ngobrol, karena itu yang saya pikir bisa menolong pengenalan. Karena sebenarnya dari semua hal tadi, ya ini prinsip yang saya ingin katakan di bagian terakhir, pasti kan ada murid di pelayanan kita. Jangan berhenti memuridkan di masa pandemi ini. Bisa kok pemuridan online. Memang nggak ketemu, ada keterbatasan, ada. Tapi tetap kita bisa kontak pribadi, malah bisa tiap hari kita WA, kita doain, kita ajak untuk ngobrol. Sebenarnya bisa terjadi pengenalan. Hari ini belajar apa deh? Hari ini gimana sikap dia sama orang tuanya? Mungkin kita perlu pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada yang mau didoain nggak dari papa mama di rumah? Aduh, susah banget nih keluarga gue malas begini. Kita bisa tahu pendirian dia, kasihnya. Itu terjadi melalui proses natural, bersahabat. Dan jangan berpikir, wah susah nih cari pengurus. Kenapa? Saya nggak kenal orangnya. Tapi apa upaya yang kita lakukan untuk mengenal orang itu? Dan saya pikir di sini pun akhirnya kita jadi sadar. Regenerasi pelayanan tidak dimulai waktu ajak orang ikut pembinaan pengurus, calon pengurus. Tapi sebenarnya sejak awal orang itu diinjili dan dibina. Pada akhirnya, kalau semua kriteria ini mau ditarik paling inti, saya mengambil ayat 1 Timotius 4. Kalimatnya, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Jadi sebenarnya dari ayat ini kita dapat dua hal ya. Yang paling penting adalah punya diri yang baik, karakter yang baik, dan juga punya ajaran yang benar. Jadi sebenarnya dua hal ini yang paling penting, baik
dan benar. Baik saja tidak cukup, karena harus benar. Benar saja tidak cukup. Banyak orang doktrinnya ngelotok, tapi nggak rendah hati, nggak mau diajar, sombongnya luar biasa, susah dibilangin. Kalau seperti itu, nggak bisa. Kita mesti punya dua-duanya. Demi apa? Nah, ini bagi saya menarik ya, saya tutup dengan ayat ini. Kenapa sih kita harus cari orang yang baik dan benar untuk melayani di kampus kita? Demi apa pelayan Tuhan harus membangun hidupnya? Kalimat menarik di ayat ini. Bertekunlah, kata Paulus, dalam semuanya itu. Dalam awasi dirimu, hidup baik, awasi ajaranmu, hidup benar, karena dengan berbuat demikian, pertama lihat, engkau menyelamatkan dirimu, tapi juga semua orang yang mendengar engkau. Jadi teman-teman bisa lihat prinsipnya, bahwa regenerasi ternyata terjadi supaya jemaat Tuhan terus bertumbuh di kampus kita. Kiranya ini menolong teman-teman untuk boleh punya prinsip dan juga menolong kalian bisa lebih jelas lagi ke depan dalam memikirkan kalau kalian jadi tim regenerasi, akan perjuangkan pengenalan yang baik supaya kalian bisa kenal dia orang yang baik, dia orang yang benar secara ajaran. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada teman-teman yang akan Bang Rey ya. Silakan. Alex buat waktunya dan pemaparannya. Nah, teman-teman, di sisa waktu ini kita mau sama-sama mencoba terus mengontekstualisasikan prinsip-prinsip yang tadi sudah kita pelajari. Nah, untuk bagian yang pertama ini, aku mau mengajak teman-teman untuk mendownload. Kami udah bikin di pertemuan pertama makalah atau tulisan singkat mengenai kerangka regenerasi yang bisa jadi patokan atau mungkin sumber ide untuk teman-teman boleh terus kembangkan berkaitan tentang bagaimana mengaplikasikan prinsip-prinsip yang tadi Bang Alex bilang, berbicara tentang pengenalan, bagaimana menentukan kriteria, gimana cara tahu orangnya, kemudian membangun pembinaan yang sesuai dengan kondisi orang-orang yang ditemui. Jadi Ruben udah, ini ya, udah linknya bit.ly/regen pengurus. Teman-teman di situ kalian bisa download untuk boleh membaca nanti secara pribadi di rumah. Nah, di dalam kesempatan ini aku juga mau mengajak teman-teman untuk boleh menuliskan, teman-teman silahkan menuliskan, boleh di grup chat nama kampus teman-teman, kayak gitu ya, misal aku PO MIPA, kemudian kalian underscore boleh tuliskan dua hal. Yang pertama, apa yang menjadi pokok doa dari regenerasi kampusmu. Kalau teman-teman ada yang dari kampus yang sama, nggak apa-apa, kan setiap orang pasti punya pergumulannya atau ngelihat konsepnya masing-masing gitu ya. Jadi tuliskan yang pertama pokok doa tentang regenerasi, dan itu nanti akan kita doakan bersama. Dan yang kedua, di chat yang sama gitu, lanjutin aja, apakah ada pertanyaan atau apakah ada hal-hal yang teman-teman temui di lapangan, di kampus teman-teman yang ingin teman-teman diskusikan. Nanti mungkin kita bisa dengar beberapa pendapat dari abang kakak. Nah, sembari menunggu, teman-teman boleh menuliskan mungkin pokok doa dan mungkin pertanyaan. Nah, aku juga mau ajak diskusi atau aku akan juga meminta pendapat dari beberapa abang kakak yang menulis PDF tersebut. Jadi PDF-nya nanti teman-teman silahkan baca sendiri. Nah, PDF itu ditulis oleh beberapa abang kakak, diantaranya Bang Ruben, Kak Ayuni, Kak Bebet, Bang Argius. Nah, itu dibagi berdasarkan timeline gitu ya, sebelum pembinaan, saat pembinaan, dan setelah pembinaan. Bagaimana kita bisa menolong pengurus-pengurus baru benar-benar bisa ya awasi diri dan awasi ajaran gitu ya, baik dan benar yang tadi Bang Alex bilang. Nah, aku mulai dengan pertanyaan obvious dulu yang mungkin aku akan minta Bang Ruben untuk boleh sharingkan bagiannya gitu ya. Bang Ruben menulis bagian pra pembinaan, artinya bagian kita mengenal, mengontak, mencari nama-nama, kemudian melihat kondisi atau mungkin dari kriteria bagaimana kemudian
bisa yakin orangnya seperti itu. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul belakangan ini berkaitan regenerasi adalah, Bang, ternyata nggak ketemu, atau ternyata nggak kenal, dan mungkin ada masalah juga PKK-nya nggak kenal juga gitu, karena mungkin nggak berjalan dengan baik kelompok kecilnya. Nah, Bang Ruben mungkin boleh kasih highlight di bagian Bang Ruben, apa yang Bang Ruben bisa sharingkan mengenai tips and tricks atau mungkin encouragement untuk teman-teman yang lain bisa mengontak atau mencari tahu kondisi calon-calon pengurus. Mungkin boleh Bang Ruben sharing 2-3 menit, silakan Bang. Oke. Ya, aku pikir Bang Ring mau present nih PDF-nya. Nah, teman-teman sambil buka juga ya, apa itu linknya udah bisa diklik, di-download, teman-teman bisa lihat. Aku juga ya nggak usah present ya, biar teman-teman lihat sendiri aja. Cuman memang ada beberapa hal ya di dalam sebelum kepembinaan, dan aku pikir tadi Bang Alex udah menjelaskan dengan sangat baik gitu ya, membantu aku juga nih untuk ngomong gitu. Jadi teman-teman, yang pertama memang ya seperti yang Bang Alex tadi bilang, bahwa regenerasi bukannya kita sekarang udah mau regen baru kita nyari orang gitu ya. Harusnya kita sudah mempersiapkan ya, baik dalam regenerasi itu sendiri. Aku sih di dalam PDF itu aku tulis kurang lebih ya H-1 sampai H-2 bulan gitu untuk persiapannya ya. Tetapi kan pembinaan kita yang Bang Alex tadi bilang juga itu harusnya sudah dari awal ketika mereka masuk. Nah, itu yang pertama teman-teman. Jadi ya kalau misalnya udah terlanjur ya baru sekarang Bang, ya sudah apa boleh buat gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya aku nggak jelasin semua. Selanjutnya adalah teman-teman bikin timeline gitu ya. Karena kita ini online, rawan sekali kita lupa waktu, nggak ingat waktu, akhirnya kebablasan gitu. Nah, lebih baik kita bikin timeline, kapan gue ngelis nama, kapan gue mulai hubungin, kapan gue mulai tembak gitu kasarnya, dan seterusnya, kapan pembinaan gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang perlu aku tekankan adalah mendata nama. Nah, nama-nama itu, ya sebagaimana yang tadi juga sudah dijelaskan di dalam khotbah, teman-teman adalah nama-nama yang harusnya kita kenal gitu. Sekali lagi, pengurus baru kan paling muda 2019 gitu ya, 2019 atau, nah itu kan kita sudah temui sebelum pandemi, kita sudah kenal, kita sudah muridkan, sehingga harusnya kecuali 2020 gitu ya, itu kan kita belum pernah ketemu. Tapi kalau udah pernah ketemu harusnya itu tidak susah. Nah, tetapi kalau misalnya kita nggak kenal, ya aku tulis di sini kita bisa hubungin PKK-nya. Nah, tapi kalau kita PKK-nya juga nggak kenal, ya kita diskusikan. Maksudnya gini, kita kan nggak mungkin nyomot orang gitu ya. Kita lihat fotonya di Zoom, mana nih yang paling bagus, kita hubungin, kan nggak kayak gitu kan teman-teman. Pasti kriteria tadi Bang Alex sudah jelas ya. Kita tahu dia sudah bertobat, kita tahu dia menikmati persekutuan di tempat kita, ya. Nah, terus bagaimana untuk mengecek itu semua? Ya, aku pikir disitulah proses kita mengenal dia. Anggaplah ini worst case-nya kita nggak kenal PKK-nya, dia juga nggak deket sama PKK-nya, kita juga nggak terlalu deket maksudnya waktu offline pun kita nggak deket, baru mau sekarang kita deketin, ya udah gitu. Aku pikir karena kita nggak bisa ketemu, walaupun sebenarnya bisa ya, tapi kalau kita mau, ya udah kita mau tetap nih, nggak mau ketemu nih, menjaga protokol, ya udah kita telepon. Itu kupikir jangan hanya by chat, teman-teman, kita telepon, bahkan kalau perlu video call, ya untuk mengenal. Nah, apa di dalam percakapan itu yang mau kita cari tahu? Ya kriteria yang tadi Bang Alex udah sampaikan di Timotius itu, teman-teman. Paling tidak kita akhirnya sampai, ya itu prosesnya memang nggak bisa terburu ya teman-teman. Mungkin kita nelponan sama dia bisa seminggu, bisa 2 minggu gitu, atau mungkin bisa sebulan untuk firm gitu. Makanya di awal juga aku bilang kita minta kepekaan sama Tuhan. Ya kita lihat dia sudah mengalami Kristus, terus juga menikmati
persekutuan, ya bertumbuh. Ya kalau kita sambil doakan, dia juga kita lihat meresponi juga. Nah, mungkin kita sudah bisa mulai, oh berarti si A, si B, si C. Nah, setelah mengkonfirmasi hal tadi yang baik dan benar tadi itu, kupikir kita mulai membagikan visi pelayanan, membagikan beban pelayanan gitu ya. Nah, ketika kita bagikan itu, kita lihat juga responnya adalah, maksudnya nih orang punya kerinduan nggak sih melayani gitu. Kalau misalnya dia juga menyambut, ya aku nggak perlu teknis detail kalimatnya gimana, tapi kupikir teman-teman bisa ngerti lah harusnya gimana sih, nanyanya gimana sih, ngeceknya gitu kasarnya ya. Ini orang tertarik nggak sih melayani, punya hati nggak sih melihat jemaat gitu, punya kerinduan nggak sih orang-orang tuh bisa menerima Kristus, bisa bertumbuh juga. Gitu. Nah teman-teman mulai bahas pelayanan. Bagaimana nih, misalnya gini, Ray, gimana nih, lu kan udah mau senior nih, gimana nih, maba mau masuk nih, kira-kira mau gimana? Nah, kayak gitu-gitu sih, ya responnya bisa macam-macam. Ada yang, iya bang ya, gimana ya bang ya, ini kan online, gimana ngajak-ngajak dia. Nah paling, dia, nah kayak gitu-gitu loh teman-teman. Nah seterusnya, ya kalau kita udah semakin yakin, semakin jelas, itu ya kita tanyain lah, barulah gimana, kamu mau nggak, bersedia nggak, kita tembak kasar gitu. Nah teman-teman setelah ditembak jangan langsung ditinggal ya, tembak lari gitu, tapi kita follow up juga, apa yang dibingungin, apa yang diraguin gitu ya, misalnya dia ragu, apa yang diragukan. Kalau dia nolak, kita harus cek juga kenapa dia nolak dan sebagainya gitu. Kalau emang dia dengan jelas gitu, misalnya pergumulannya apa, ya sudah, kita juga bukan mau maksa gitu. Tapi kalau ini kayaknya nggak jelas nih gitu, kayak kan ala-ala gue nggak layak gitu bang gitu kan, ya itu kan harus dipertegas lagi gitu. Ya aku pikir kalau sudah jelas, ya kita bisa, oh ya sudah gitu, berarti kan tahap selanjutnya ke pembinaan. Nah teman-teman, aku ngerti sih offline aja kita mungkin masih bisa miss gitu ya, salah orang atau gimana, tapi ya aku pikir kita minta pimpinan Tuhan lah gitu, minta kepekaan. Kupikir dalam perjalanan Tuhan yang akan makin membukakan sih gitu, dan semoga kita biar yang nggak salah pilih lah gitu ya. Itu aja sih bang, mungkin bang. Oke, terima kasih Bang Ruben. Kupikir kita mesti coba ya, kita mesti belajar bisa berbagi, apa kalau tadi transfer iman gitu ya, atau berbagi iman dengan cara yang baik gitu ya. Selama ini mungkin kita lebih sering ngandalin, udahlah bikin pembinaan, masukin semua pembicara, kasih visi, kasih misi, kasih pemahaman. Tapi di masa online ini kita semakin melihat bahwa at the end sebenarnya regenerasi adalah pribadi meregenerasikan pribadi gitu ya, bukan sistem atau bukan kelas yang meregenerasikan orang, tapi orang lah, pribadi lah yang meregenerasikan pribadi, yaitu kita kepada adik-adik. Nah teman-teman, mungkin orang-orang yang kita temui bukan dalam kriteria yang sempurna gitu. Kalau kita cari yang centang semua, mungkin juga kondisinya susah juga gitu ya. Nah, kalau begitu dari orang-orang yang ada gitu ya, dari memang mereka yang kita setelah pikir dan doakan, oke lah, mungkin dia juga bersedia untuk diajar dan belajar. Nah, gimana caranya kita bisa dengan efektif memperlengkapi mereka dalam pembinaan di masa seperti ini? Karena kita nggak tahu ya, semester depan mereka melayaninya offline kah, langsung seperti dulu lagi, atau mungkin masih online. Kalaupun masih online, mereka mungkin belum pernah ngalamin misalnya ngontak jemaat atau apa, maksudnya kayak memperhatikan. Mungkin kalau bikin poster, bikin link Zoom, itu gampang lah. Tapi kan kita tahu pelayanan bukan cuma tentang hal-hal seperti itu. Nah, Kak Ayu nih boleh sharing gitu ya, kira-kira apa yang mungkin bisa jadi penekanan, atau apa yang mungkin dari ide-ide apa supaya pembinaan kita bisa lebih tepat sasaran dan mungkin efektif untuk adik-adik yang akan kita dukung. Silakan Kak Ayu nih, ada pendapat? Ya, halo teman-teman, sorry kalau berisik, ada background suara yang noise. Ya, teman-teman, thank you Bang Ray untuk jawabannya. Aku menghimbau teman-teman, seperti tadi Bang Ruben juga bilang, teman-teman boleh sambil buka PDF kerangka regenerasi yang ada di room chat, supaya kita sama-sama punya dasar yang sama ketika aku
kasih pendapatku tentang bagian yang tadi sudah ditanyakan Bang Ray sama kita. Sama aku lebih tepatnya. Ya, teman-teman, dari PDF Kerangka Regenerasi itu dan juga dari pemaparan Bang Alex, kita tuh jadi mengerti dan juga kita tahu kalau regenerasi itu dilakukan agar tidak ada generasi yang absen dalam mendengarkan Injil dan kebenaran firman Tuhan di kampus masing-masing, kayak gitu. Nah, oleh karena itu, berangkat dari hal tersebut, kita mempersiapkan regenerasi dengan sebaik-baiknya. Nah, berkaitan dengan hal itu juga, mempersiapkan regenerasi dengan sebaik-baiknya, aku tuh keinget satu hal yang menarik waktu aku kuliah, dosenku pernah ngajarin kayak gini. Disclaimer dulu, aku mahasiswa keguruan dulu, jadi kurang lebih hal-hal tentang pendidikan aku bisa terapin juga ke bagian pelayanan kayak gitu. Teman-teman, bagian yang sangat menarik waktu itu dosenku pernah bilang, katanya semakin banyak indera, bukan Bang Indra atau indra-indra yang lain, panca indera kayak gitu yang kita pakai dalam pembelajaran di kelas, itu tuh akan membuat siswa atau peserta didik makin mengingat atau pelajaran itu makin berkesan bagi seorang siswa. Nah, teman-teman, aku tuh pikir bagian ini juga bisa kita terapin gitu loh di dalam pembinaan kepengurusan atau mungkin calon PKK yang akan melayani di kampus kita masing-masing. Caranya seperti apa? Menurutku teman-teman, ini bisa teman-teman diskusikan kembali dengan tim regenerasi di kampus masing-masing. Teman-teman bisa mulai mempertimbangkan pembinaan dalam regenerasi di kampus masing-masing, entah untuk calon pengurus ataupun calon PKK, bukan cuma dalam kelas-kelas aja, tapi bisa juga dibagi dalam kelompok-kelompok yang jauh lebih personal, jauh lebih kecil, kayak gitu, dan anggotanya nggak banyak. Teman-teman, disclaimer, aku bukan bilang kalau kelas-kelas pembinaan seperti biasanya itu kurang atau tidak baik atau tidak cukup untuk membina calon-calon pengurus ataupun calon PKK yang akan melayani setahun ke depan. Bukan, teman-teman. Teman-teman, perhatikan, itu bisa jadi cukup bagi seseorang kalau memang dia punya dasar melayani atau bukan dasar melayani, tapi kayak punya dasar pengetahuan yang baik gitu, atau mungkin cuman tinggal dipoles sedikit aja kayak gitu, makanya cuman kelas-kelas pembinaan aja kayak gitu secara online. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin sorry to say teman-teman, mungkin ketika kelompok kecil PKK-nya kurang berjuang untuk membina dia, sehingga butuh bagian-bagian lain mungkin yang butuh dibahas bersama di dalam kelompok-kelompok tersebut. Nah, teman-teman harus perhatikan dan jeli melihat orang-orang yang akan melayani selama setahun ke depan. Orang-orang ini seperti apa gitu loh di dalam kelompok kecil mereka, di dalam keseharian mereka, dan ketika teman-teman men-sharingkan dan teman-teman ngobrol seperti tadi yang pembinaan Bang Ruben sharingin, terus teman-teman menemukan ada hal-hal yang perlu ditajamkan kembali di dalam kelompok-kelompok yang jauh lebih kecil setelah kelas-kelas pembinaan, menurutku kelompok-kelompok yang jauh lebih kecil akan lebih baik gitu teman-teman adakan setelah kelas-kelas pembinaan selesai. Aku terpikir salah satu skemanya seperti ini teman-teman. Ini contoh skema yang aku pikirkan ya teman-teman untuk kelompok yang jauh lebih kecil setelah kelas pembinaan. Misalnya nih teman-teman setelah mendengarkan pemaparan dari pembicara A atau mungkin podcast A kayak gitu yang teman-teman kasih untuk didengerin sama calon pengurus atau CPKK kayak gitu. Terus teman-teman setelah itu, teman-teman bisa janjian masuk ke breakout room, itu kalau teman-teman habis pemaparan dari pembicara A dan kebetulan pakai platform Zoom, atau mungkin kalau teman-teman pakai Google Meet bisa buat room Google Meet-nya lagi, atau mungkin pakai video call, WA, banyak banget gitu platform-platform yang teman-teman bisa pakai untuk join di kelompok teman-teman itu gitu. Nah, terus apa yang dilakukan di dalam kelompok itu? Teman-teman bisa mulai saling sharing tuh. Apa sih yang menarik dari pembicara A yang tadi udah disampaikan, terus atau mungkin podcast A yang tadi udah sama-sama didengerin kayak gitu. Terus apa sih yang sulit untuk dilakukan dalam pelayanan setahun ke depan, entah dalam bentuk offline atau entah dalam bentuk online kayak gitu. Nah, teman-teman, keuntungannya dari kelompok-kelompok yang jauh lebih kecil yang teman-teman adakan setelah kelas-kelas pembinaan adalah teman-teman sangat lebih mudah untuk melihat dan mengenal mana calon pengurus atau calon PKK yang perlu didekati atau perlu dipoles sedikit lagi atau mungkin udah bisa dilepas gitu aja kayak gitu. Jadi kan mudah tracingnya, mudah melihatnya kayak gitu. Nah, teman-teman setelah itu teman-teman bisa juga melakukan komitmen bersama
dari pembinaan yang sudah sama-sama didengar atau mungkin podcast dari pembicara A yang sudah sama-sama didengar. Nah, setelah itu teman-teman, teman-teman juga bisa ambil pelayanan bersama kayak gitu sebagai salah satu bentuk teman-teman sebagai tim regenerasi memberikan pengalaman yang konkret bagi setiap calon pengurus ataupun calon PKK yang akan melayani setahun ke depan. Tadi Bang Alex dan juga di dalam PDF yang sudah kami tulis bersama, pelayanan itu bukan cuma sekedar, pembinaan untuk regenerasi pelayanan itu bukan cuma transfer knowledge aja teman-teman, tapi teman-teman juga berbicara tentang pribadi si pengurus itu, pribadi si PKK itu. Jadi jangan lupa kalau teman-teman usahakan untuk memberikan pengalaman yang konkret kepada orang-orang tersebut supaya orang-orang tersebut tuh melihat dan makin tahu ladang pelayanan setahun ke depan tuh seperti apa kayak gitu. Nah, salah satu bentuk pengalaman konkret yang mungkin teman-teman bisa pikirkan, misalnya nih habis kelas pembinaan memimpin PA atau mungkin ber-PA bersama kayak gitu. Terus di dalam kelompok-kelompok diskusi itu banyak banget tuh yang bilang, Kak, gimana ya kalau misalnya kita mimpin PA tapi dalam bentuk online. Waktu itu aja PKK aku minta offline untuk mimpin PA, aku tuh bingung banget gitu loh, kayak itu kayak gitu bingung, apalagi ini online kayak gitu. Nah, teman-teman sebagai tim regenerasi, teman-teman ajak mereka untuk mungkin dalam 3 minggu ke depan PA bareng-bareng kayak gitu, terus gantian mimpin, teman-teman duluan yang mimpin kayak gitu, gimana sih mimpin PA online kayak gitu. Dan akhirnya teman-teman, karena tadi yang di awal semakin banyak indera yang kita pakai untuk belajar, itu akan semakin mudah untuk mengingat sesuatu, alias pengalamannya banyak. Gitu juga dengan hal ini, pengalamannya banyak gitu loh, melihat kalian sebagai tim regenerasi melihat contoh kalian untuk mimpin PA online seperti apa. Nah, itu bisa jadi menjadi pengalaman yang berharga dan pengalaman konkret, bukan cuma sekedar menikmati apa yang sudah ada di pembinaan-pembinaan online lewat Zoom ataupun yang lain, atau mungkin podcast kayak gitu. Nah, teman-teman, aku buka catatan dulu. Nah, dari situ kan kita bisa lihat tuh, dari materi pembinaan yang ada, sebenarnya mana lagi yang butuh dipoles untuk anak-anak makin mengerti dan makin paham kondisi pelayanan atau ladang pelayanan yang akan dikerjakan selama setahun ke depan. Itu aja yang bisa aku bagiin, teman-teman. Oke, terima kasih Kak Ayuni. Jadi kupikir teman-teman 2 bulan sampai Desember gitu ya, kalau mungkin periode kita sampai Desember, 2 bulan ke depan bukan cuma kelas pembinaan, tapi mungkin teman-teman bisa bikin kayak apa ya, magang gitu ya, atau kerja praktek. Teman-teman yang kalian lihat jadi si kelompok kecil atau si acara, mungkin udah bisa dilibatkan dari sekarang, mulai dari bagian-bagian yang kecil, pimpin doa sebelum PJ untuk pelayan-pelayan, jadi host Zoom, itu kan hal-hal kecil untuk melibatkan, atau komitmen bersama, tadi ya kalau belajar PA mungkin PA bareng, atau mungkin belajar jadi doa pemerhati, mari kita ambil bagian, misalnya kita bagi-bagi ya, 2 nama buat jemaat yang selama ini kok kayaknya nggak datang Zoom online kayak gitu, untuk kita boleh perhatikan, boleh doakan atau tanya kabarnya, dan itu nanti di follow up bersama di kelompok-kelompok tadi. Jadi kupikir ada banyak cara yang memang kita bisa usahakan dan upayakan supaya kita bisa memberikan ya bagian yang terbaik supaya mereka bisa terus bertumbuh. Nah, satu pertanyaan lagi mungkin yang bisa aku minta Kak Bebet untuk sharingkan, seandainya nanti pengurus ini sudah menjawab atau mungkin pengurus ini sudah bersedia, apa sih peran yang bisa kita terus perjuangkan atau upayakan supaya mereka bisa terus teguh gitu? Karena ya teman-teman pasti udah ngalamin lah jadi pengurus kan, betul udah diikutin kelas pembinaan, tapi pasti banyak hal-hal yang kita nggak tahu atau mungkin nanti di hari H lapangan baru bingung kayak gitu. Nah, Kak Bebet mungkin boleh sharing dari pengalamannya, bagaimana cara-cara atau effort yang memang mungkin pada masa seperti ini harus lebih kita upayakan untuk membimbing adik-adik pengurus yang baru ke depannya. Kak Bebet boleh sharing dari pengalamannya, silakan. Ya, halo, selamat sore menjelang malam. Suaraku terdengar jelas ya? Terdengar. Oke,
aku to the point aja, berbagi dari pengalaman juga dan tentunya dari keyakinan bahwa yang namanya pemuridan itu aku sih mempercayainya bukan kita nggak bisa bilang berhenti pada satu titik tertentu gitu ya. Misalnya ketika kita bilang udah meregenerasikan, sudah menjawab, lalu selesailah proses pemuridan bagi orang tersebut. Tentu bukan seperti itu ya kan. Setidak-tidaknya sampai kita mengutus seseorang melalui pelayanan mahasiswa, menurutku sampai situlah sepatutnya kita memikirkan dengan maksimal memuridkan mahasiswa di kampus kita masing-masing gitu ya. Memang beberapa orang dan bahkan teladan dari abang kakak staf yang aku lihat sampai setua itu pun aku tidak perlu sebut seumur ya, sampai setua itu pun masih terus melakukan pemuridan yang secara intensional di dalam kelompok-kelompok kecilnya kepada dulu adik-adik semasa mahasiswa. Nah, tapi setidak-tidaknya sampai mereka kita utus melalui pelayanan mahasiswa, disitulah komitmen kita untuk memuridkan seseorang. Nah, berangkat dari hal tersebut, aku melihat kemudian hal yang makin harus kita perjuangkan bagi orang-orang yang sudah menjawab untuk menjadi pengurus gitu ya terus memuridkan mereka, yaitu sederhana ya. Kalau memang teman-teman adalah PKK dari orang-orang tersebut, yaitu harusnya nggak perlu dipertanyakan lagi ya kan, ya teman-teman tetap melakukan proses pemuridan yang intensional di dalam kelompok-kelompok kecil teman-teman dengan adik-adik pengurus itu. Tapi aku lihat ada satu kekhususan pergumulan lebih tepatnya ya, dan juga bagaimana kita mempersiapkan orang-orang yang memang jadi pengurus gitu. Karena itu dari pengalamanku dulu di kampus, setiap mulai dari angkatanku lah ya, yang kemudian aku regenerasikan, misalnya angkatan 2012, aku memimpin kelompok tumbuh bersama 2 orang tim inti yang saat itu menjadi tim inti di kampus ya. Aku nggak punya kapasitas memimpin seluruh pengurus baru saat itu ya, tapi aku memimpin tim intinya. 2 orang tim inti ini aku pimpin kelompok tumbuh bersama. Yang aku bisa saksikan adalah kita itu tentu membahas firman iya, tapi pada akhirnya banyak sekali pergumulan, diskusi berkaitan dengan kepengurusan, berkaitan dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan, itu terjadi di situ. Kalau kita datang ujuk-ujuk 6 bulan setelah mereka ngurus, mungkin mereka bisa berkata, siapa nih kakak ini gitu, dari kemarin dia kemana aja gitu kan. Jadi kemudian niat kita yang baik itu dan bahkan juga masukan kita yang baik itu jadi tidak mudah diterima oleh mereka karena mereka belum pernah punya tabungan relasi dalam tanda kutip dengan kita. Mereka mungkin bisa jadi punya kesalahpahaman buat kita kan. Ini kakak ini cuma pengen ngerusuh kepengurusan kita zaman sekarang gitu. Tapi kalau kita udah punya satu relasi yang terbangun sejak mereka mulai kepengurusan gitu ya, menurutku setiap hal yang baik yang misalnya kita bisa bagikan, kita pengalaman-pengalaman kita dulu, kesalahan-kesalahan kita zaman mengurus gitu ya, itu bisa dengan lebih baik juga diterima oleh mereka dan diskusi pun lebih lancar juga, lebih tajam juga dan lebih terbuka satu dengan yang lain. Jadi aku memimpin kelompok tumbuh bersama KTB dari 2 tim inti. Mereka bukan AKK-ku, tapi mereka orang yang aku regenerasikan ya. Dan kemudian masuk ke angkatan 2013, aku kan angkatan 2011. Nah, mereka itu kan angkatan 2013 kan PKK-PKK-nya adalah angkatan aku ya, angkatan 2011. Jadi memang pada saat itu yang menjadi tim inti atau BPH gitu ya di kampusku, di PMK-ku adalah AKK-AKK-ku dan juga AKK-AKK-nya temanku gitulah. Jadi aku tetap proses pemuridan kepada orang-orang ini tetap berlangsung seperti ya aku lagi kelompok kecil biasa gitu. Tapi memang aku secara personal lebih banyak ngobrol sama yang lagi jadi pengurus saat itu ya, yang lagi jadi tim inti saat itu. Karena di dalam pertemuan kelompok kecil biasa nggak terlalu leluasa lah ya untuk menceritakan pergumulan kepengurusan, walaupun bisa-bisa aja dan tentunya TKK yang lain bisa mengerti. Tapi untuk kemudian lebih detail membahas soal kepengurusan, pergumulan mereka, kekhawatiran mereka, aku punya relasi-relasi yang lebih personal lah dengan orang-orang ini gitu. Telepon iya, ketemu langsung iya, atau juga
walaupun mereka misalnya ini bukan AKK-ku, aku ajak aja yang tadi teman BPH-nya yang lain untuk ngobrol-ngobrol, ketemu langsung gitu. Nah kemudian masuk ke angkatan 2014, saat itu pengurus-pengurus baru, aku memang melihat konteks ya teman-teman. Kalau memang saat itu kelompok-kelompok kecil dari pengurus baru ini masih aktif, ya udah aku percayakanlah proses pemuridan yang berkelanjutan itu kepada PKK-PKK-nya gitu ya. Jadi aku secara pribadi lebih banyak berfokus bangun relasi sama PKK-nya mereka gitu. Jadi PKK angkatan 2014 itu kan angkatan 2012 ya. Angkatan 2012 itu kan adalah yang tadi aku pimpin KTB itu ya waktu jadi tim inti gitu kan. Dan tentu ada PKK-PKK yang lain gitu. Aku bangun relasi persahabatan nih dengan PKK-PKK-nya gitu. Aku banyak tanya soal AKK-AKK mereka yang lagi jadi pengurus saat itu. Tapi karena saat itu ada juga beberapa orang yang aku tahu kelompok kecilnya enggak bisa dibilang mungkin lagi terhambat mengingat PKK-PKK mereka udah mau lulus gitu ya, atau lagi fokus lah untuk kelulusannya gitu ya. Jadi mereka udah mulai jarang tuh kelompok kecil. Akhirnya aku pimpin juga nih KTB untuk pengurus-pengurus 2014 gitu. Pada akhirnya aku membuka, maksudnya aku bilang sama seluruh pengurus yang perempuan ya, kalian udah punya kelompok kecil, tapi memang ini ada tujuan yang lebih spesifik. Kita diperlengkapi menjadi pengurus di kampus, pengurus pelayanan mahasiswa. Kelompok kecil kan banyak ya aspeknya ya. Yang kita bahas pun di sana luas gitu kan. Tapi yang ini aku bilang sama mereka, ini khusus kita diperlengkapi menjadi seorang pengurus. Pergumulan yang kita bagikan, persekutuan doa yang akan kita lakukan di sepanjang KTB pun berkaitan dengan kepengurusan. Tentu tidak menutup kemungkinan kondisi pribadi gitu ya, tapi ada satu prioritas gitu. Jadi aku bilang sama mereka silakan didoakan kalau kalian memang masuk terlibat gitu ya. Lalu aku bilang juga sama PKK-nya mereka tadi, supaya maksudnya nggak ada terkesan ini ya, terkesan si Kak Bebet ngapain nih kelompok-kelompokin lagi adik-adikku gitu ya. Jadi aku terbuka nih sama PKK mereka, aku kasih tahu concern KTB ini untuk apa. Nah ternyata mereka semua mau masuk ke dalam KTB itu, walaupun mereka sudah punya kelompok kecil yang berjalan sendiri gitu ya, berjalan sejak awal gitu. Karena semua akhirnya mau, ya akhirnya kami KTB lah ya, aku nggak tahu juga udah agak besar lah itu ya, jumlah kami tuh 9 jadinya. Kelompok tumbuh bersama ini memang yang kayak tadi aku bilang ya, kita berfokus untuk diperlengkapi sebagai seorang pengurus. Akhirnya kita KTB tuh dari buku 2 Timotius ya, buku KTB yang eksposisi atau membahas dari 2 Timotius, berdiri teguh dalam kebenaran, pokoknya tentang itulah ya. Nah dari situ aku tuh baru sadar 2 tahun kemudian setelah aku pimpin KTB pengurus itu, ternyata orang-orang yang lagi aku layani, lagi aku bina, perlengkapi, belajar bareng di dalam KTB pengurus 2014 ini, ya orang-orang yang akhirnya menjadi BPH juga tahun 2016. Ya kan? Jadi koordinator tim inti. Semua tim inti BPH 2000 angkatan untuk tahun 2016 itu ya adik-adikku dari KTB pengurus 2014 ini. Jadi ternyata ibaratnya kalau mau lanjutin lagi tuh pemuridan bagi mereka yang lagi jadi BPH tahun 2016, aku tinggal melanjutkan KTB-ku. Nah, kemudian aku bagikan hal ini kepada teman-temanku yang lain seangkatanku dan 1 tahun di angkatanku. Lebih tepatnya yang tadi lagi menjadi yang sudah pernah jadi adik KTB-ku angkatan 2012. Berikutnya aku bagikan juga soal hal ini kepada angkatan 2015, 2013. Ada yang bersedia untuk pimpin KTB pengurus-pengurus baru, ada juga yang tidak. Nggak apa-apa, memang nggak bisa dipaksakan. Kita tetap membukakan concern-nya apa, kita membukakan tujuannya apa, kenapa kita perlu terus membina dan memperlengkapi yang udah menjawab jadi pengurus. Aku doakan mereka, aku kasih waktu mereka berdoa dan mempertimbangkan di hadapan Tuhan, dan aku follow up gimana kamu mau nggak pimpin KTB. Memang ada yang, ya puji Tuhan sih sekarang kita itu nggak harus selalu mengerti proses pemuridan pengurus baru ini dalam kelompok ya. Jadi ada juga adik-adik yang aku tawarkan pergumulan ini tuh nggak bikin kelompok, tapi mereka secara intensional. Nah bisa juga kayak gitu, secara intensional membangun relasi yang personal kepada
terserah mereka mau ke satu orang pengurus kah, ke BPH-nya saja kah, nah terserah kayak gitu. Jadi aku pikir salah satu keyakinanku dan juga dari pengalamanku yang bisa aku saksikan buat kita adalah yang kayak tadi ya, memimpin kelompok-kelompok tumbuh bersama ataupun membangun relasi yang memang intensional kepada orang-orang yang masih mengurus kayak gitu. Dan bisa aku bilang itu semua nggak akan terjadi kalau kita nggak bisa melihat visi pentingnya pelayanan mahasiswa di kampus, nggak bisa melihat pentingnya ada tiap-tiap generasi yang mendengarkan Injil di kampus kita. Karena itu bersamaan dengan menggumulkan jadi pemimpin KTB, aku terus juga menggumulkan, benar nggak sih bagiku penting pelayanan mahasiswa ini gitu. Jadi puji Tuhan lewat itu semua Tuhan menguatkan, Tuhan memantapkan untuk terus membina adik-adik pengurus yang sudah menjawab jadi pengurus gitu ya di dalam pelayanan mahasiswa. Itu yang bisa aku bagikan, Korey. Oke, terima kasih Kak Bebet. Teman-teman, kalian yang udah pernah ngalamin jadi tim inti, berbahagialah kalau mungkin kalian mengalami kakak-kakak, abang yang boleh memperhatikan, boleh mendampingi, dan kalian merasakan betapa bermanfaatnya dan betapa krusialnya dukungan mereka, perhatian, doa, insight dari apa yang telah mereka lakukan untuk teman-teman. Kalaupun teman-teman belum mengalami atau belum merasakan hal itu dan kalian mungkin tahu betapa sulitnya gitu ya belajar sendiri atau berjalan sendiri, teman-teman kalian punya kesempatan untuk dalam tanda kutip memutus rantai itu kayak gitu. Dan di masa pandemi ini justru malah mungkin itu menjadi satu breakthrough untuk pelayanan di kampus teman-teman, bahwa ada sikap hati yang mau saling memperhatikan, saling membangun, saling menguatkan, bukan hanya sekedar lepas tangan, cuci tangan, aduh akhirnya selesai, dan kemudian semester depan betul udah waktunya skripsian, betul udah waktunya mungkin fokus sama penelitian atau hal-hal yang harus kalian perhatikan. Tapi di saat itu pun mungkin teman-teman punya bagian yang sangat krusial yang Tuhan masih percayakan setelah bahkan teman-teman selesai jadi pengurus. Karena itu terus doakan dan terus minta sama Tuhan tunjukkan hati yang tahu gitu bagian kita di mana dan kita bisa taat mengerjakannya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, mungkin aku boleh minta Bang Alex yang memberikan pendapat berkaitan dengan beberapa yang teman Steven dan Evan tanyakan. Kadang-kadang berkaitan tentang jadi tuh kita melibatkan orang di pelayanan supaya dia bertumbuh atau dalam bertumbuh dulu baru melayani, itu seperti apa batasannya? Dan kalau ini Stefan nanya 2020, kira-kira ada pertimbangan apa nggak Bang Alex berkaitan tentang melibatkan orang supaya bertumbuh di pelayanan, atau kriteria, kemudian dari situ kita ajak dia pelayanan? Ada prinsip atau ada hal-hal yang mungkin bisa Bang Alex ingatkan kita semua? Thank you, Bang. Oke, baik. Saya melihat bahwa pertumbuhan itu adalah sebuah proses, bukan sebuah pencapaian. Jadi mungkin hati-hati berpikir begini, cari pengurus yang sempurna dulu, baru memberikan dia kesempatan melayani. Jadi ekstrim yang satu adalah melihat harus sempurna dulu nih pengurusnya, baru dia ditawarin atau dilibatkan pelayanan. Tapi ekstrim yang satunya adalah ya udahlah, kan pertumbuhan pelayanan ini juga buat pertumbuhan, ya udah libatin begitu. Nah, saya lihat kita mesti punya garis untuk menarik dengan jelas, yang saya pikir itu tergantung pergumulan konteks di mana teman-teman ada. Ada konteks yang ini ideal. Jadi kalau semua ideal, nah ini prinsipnya, standar itu kan ideal. Nah, kalau tidak ideal, di situ kita harus bermain cantik, karena saya pikir juga Tuhan kasih mungkin kita hikmat dalam situasi tertentu. Saya kasih contoh begini. Contoh lah ya, Mas, saya kalau kita bicara, dia harus sudah bertumbuh. Nah, itu kan logikanya kalau semua proses regenerasi di kampus adalah hasil dari kelompok kecil yang baik, pasti nggak sulit. Jadi udah ada orang yang pertumbuhannya baik,
beban pelayanannya baik. Nah, tapi misalnya nih, kelompok kecil nggak jalan dengan baik. Terus harus cari pengurus. Ada nih kualitasnya, tapi ya dia cuma mau melayani aja, cuma mau jadi pengurus, tapi belum bertumbuh dan seterusnya. Nah, kadang saya lihatnya mungkin kita juga perlu untuk tetap buka hati, melihat seperti yang Kak Bebet bilang gitu ya. Apakah waktu misalnya orang yang seperti ini diminta melayani dan dia mau melayani, ada nggak yang dampingi pertumbuhan dia? Jadi itu yang mesti kita pastikan. Alkitab soalnya cukup jelas ya. Saya agak takut memang karena Alkitab jelas waktu bicara di 1 Timotius, 2 Timotius, Titus gitu ya. Jangan buru-buru menumpangkan tangan. Jadi kadang saya lihatnya begini. Kalau memang fokus kita adalah melalui pelayanan dia bertumbuh, pastikan bukan cuma pelayanannya yang jalan, tapi pertumbuhannya. Karena itu misalnya, apakah ada, misalnya kalau kelompok kecilnya nggak jalan, tapi dia dipegang di KTB pengurus, ada nggak pemimpin KTB pengurusnya yang fokus sama dia? Atau bahkan saya bilang begini ya, mungkin nggak usah kasih status pengurus, bilang aja tim kerja. Jadi nggak keberatan nama. Lalu kalau dia tim kerja, nggak semua rapat dia mesti ikut. Jujur aja kadang-kadang kita jadi pengurus ini banyak banget rapatnya. Dan kita suka merasa makin banyak rapat, makin rohani kita. Padahal buat anak yang baru juga, nanti begini. Kalau kamu menampilkan wajah jadi pengurus itu banyak rapatnya, nanti lama-lama dia kalau melihat, wah, gue nggak suka nih rapat-rapat misalnya. Akhirnya dia jadi ekstrim merasa dia nggak bisa melayani nih karena nggak. Jadi kadang saya lihat mungkin kita tahu batasannya. Ini tim kerja dulu. Nah, di situ saya pikir butuh hikmat. Dan kalau suasananya normal lagi, maka ya standarnya yang dipakai. Di kampus saya pernah lah ya, di kampus saya Fisip UI pernah tuh kami nggak punya pemusik. Satu-satunya pemusik yang ada dan mau, itu zaman itu kan aduh miskin banget lah, tahun 90-an awal ya. Satu-satunya pemusik yang mau itu masih ngerokok. Gimana dong? Kalau sekarang kan mesti jadi masih ngerokok ya udahlah jangan jadi pemusik gitu ya. Karena pemusik pun kita harus standarnya tinggi. Nah, waktu itu kita juga bingung kalau bilang enggak. Siapa tahu dia juga dengan ini. Nah, tapi karena kondisi nggak normal, nggak ada orang lain, maka waktu itu kami minta dia, tapi ada yang tandemin. Jadi dalam tanda kutip, pengalaman dia melayani juga, di dalamnya dia pun ngelihat ada orang lain yang sama-sama melayani. Oh, penting ya jaga kerohanian ya, penting ya hidup kudus ya, penting ya hidup dalam kebenaran. Nah, akhirnya itu jadi sesuatu yang dia jadikan prinsip juga. Tapi sekali lagi, itu sebenarnya kondisi yang tidak normal. Karena kalau kondisi normal ya seperti yang Alkitab bilang, standar ya harus bukan sempurna ya, tapi paling tidak terlihat dia mau bertumbuh, dia mau berubah, dia mau dikoreksi, karakternya bertumbuh. Jadi saya susah kalau misalnya Bang Rey nanya, jadi mana nih mesti duluan bagus dulu pelayan karakternya baru melayani, atau dengan melayani karakternya dibangun? Saya pikir itu bisa Tuhan pakai dua-duanya. Oke, terima kasih Bang Alex. Kiranya mungkin keyakinan kalau teman-teman baca PDF yang kita buat, ada dua prinsip yang kita rindukan. Kita mau save the minister dan save the ministry. Itu dua hal yang mau sama-sama kita doakan. Kita bukan cuma jadi tim rek ya. Yang penting pelayanan kita lanjut. Orangnya jungkir balik, susah, kenapa? Itu terserah lah. Itu udah urusan mereka. Aku udah selesai. Tapi kita juga mau memperhatikan ya pribadi-pribadinya, menjadi kakak, menjadi gembala. Di satu sisi juga menolong mereka semakin terampil pelayanan, semakin paham esensi, visi, misi. Karena itulah yang menjadi visi pelayanan kita. Teman-teman, kiranya beberapa pemaparan ini boleh menolong, memberikan insight, wawasan, ide menjadi dasar. Teman-teman boleh terus doakan, terus pikirkan, terus kalau pakai Paulus tadi, doakan dan puasa bersama untuk bisa memikirkan proses yang terbaik, mulai dari mengontak, membina, dan bahkan sampai mendampingi setelah pembinaannya selesai dan mereka berjalan di dalam periode mereka. Teman-teman silakan cek
rekam PMKJ, bit.ly/rekam PMKJ. Pertemuan pertama Kak Vivi sudah jelaskan tentang prinsip regenerasi, kerangka regenerasi 5W1H-nya. Hari ini Bang Alex jelaskan tentang prinsip berkaitan tentang pribadinya atau kita sebagai tim reknya meregenerasikan orang-orang yang akan melanjutkan pelayanan. Teman-teman silakan baca PDF-nya, kiranya itu boleh menjadi dasar berdoa, dasar rapat bersama-sama ke depan. Dan kita sama-sama doakan di tengah masa yang mungkin sulit dan nggak mudah ini, Tuhan boleh beranugerah, memimpin setiap kita, dan boleh membangkitkan adik-adik yang mau belajar dan mau diajar bersama Tuhan dan bersama dengan komunitas di mana kita berada. Terima kasih teman-teman. Aku boleh minta kesediaan Bang Alex menutup untuk doakan kita semua, untuk teman-teman adik-adik juga. Silakan Bang. Mari kita berdoa. Kami kembali datang dalam ucapan syukur karena Tuhan kembali memakai kesempatan kami kumpul bersama menikmati kehadiran-Mu melalui pembinaan ini. Tuhanlah sebenarnya yang paling rindu. Di kampus kami setiap generasi boleh dilayani. Tuhanlah yang paling merindukan bahwa pelayanan boleh terus dilanjutkan. Dan karena itu kami yang berkumpul, kami yang membicarakan tentang regenerasi, kami yang menyerahkan diri jadi tim regenerasi, kami yang juga menjadi bagian dalam kepengurusan saat ini. Kami hanyalah orang-orang yang menikmati percikan cinta Tuhan yang besar itu bagi jemaat-Mu yang ada di kampus-kampus kami masing-masing. Karena itu kami mohon ya Tuhan, biarlah kami yang menyadari hal ini. Kami benar-benar memikirkannya, mendoakannya, menggumulkannya, berpuasa untuk hal ini, dan merindukan bahwa kiranya melalui karya Tuhan di dalam dan melalui penyerahan diri kami, Tuhan membangkitkan generasi-generasi yang akan melayani di kampus kami dengan baik. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Orang-orang yang punya karakter yang baik dan punya ajaran yang benar. Dengan demikian mereka akan menyelamatkan dirinya dan juga setiap orang yang mendengarkan mereka. Tuhan kiranya apa yang kami terima hari ini, yang kami gumulkan juga dari banyak pokok doa yang hamba baca di live, di chat, maupun juga dari pertanyaan-pertanyaan. Biarlah ini menunjukkan keseriusan kami. Meminta Tuhan terlibat, bekerja, memakai kami dengan hikmat daripadamu. Memberikan kepada kami kemampuan untuk menyiapkan proses regenerasi yang baik di kampus kami masing-masing. Teruslah berkarya. Terima kasih buat PMKJ kami sore hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman pengurus PMKJ, para staf yang memikirkan dengan dalam bagaimana semua ini bisa diberikan, disampaikan, dan menolong kampus-kampus untuk boleh punya proses regenerasi yang baik, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, yang sudah memungkinkan semua ini boleh kami nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman buat kesempatannya hadir. Warta terakhir silakan buat Alfa. Makasih Bang Rey. Jadi teman-teman tidak bosan-bosannya kami mengingatkan teman-teman untuk mari datang, mari hadir ke pembinaan rutin PMKJ. Jadi hari Senin dan Selasa minggu depan masih akan membahas Yeremia teman-teman. Jadi akan membahas Yeremia 9 dan bentuknya PA teman-teman. Jadi ayo datang bersama-sama, terus ajak juga teman-teman yang lain untuk menikmati pembinaan PMKJ. Juga teman-teman bisa cek-cek IG-nya PMKJ, di situ udah ada link tree yang teman-teman bisa lihat, dan ketika teman-teman masuk ke link tree itu ada semua program-program atau hal-hal yang disediakan oleh PMKJ teman-teman. Jadi mengingatkan lagi bahwa hari Senin dan Selasa akan ada PA membahas Yeremia 9 dan teman-teman silakan cek IG PMKJ untuk mendapatkan link ke link tree-nya teman-teman. Terima kasih teman-teman.